baik dari secara persiapan administrasi atau menjadi kawasan yang baik juga siswa. Lalu kita harus memperhatikan suasana siswa dari sejumlah siswa belum akan diterima sekolah agar menjaga segala aktivitas sekolah. Selanjutnya yaitu pembagian rapor. Tidak boleh dilaksanakan lebih dari tanggal 20 di belakang. Dan yang terakhir yaitu perbaikan yang segera untuk dilakukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi selaku pengatur acara. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggelar kegiatan terkait budaya positif di pendidikan oleh Guru Penggerak Angkatan 10. Dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang berkenan hadir mengikuti kegiatan acara ini sampai selesai. Baik, susunan acara yang akan diagendakan hari ini, yang pertama akan ada pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan saya sekaligus partner yang sangat menyenangkan, partner yang kolaboratif dan sangat menginspirasi saya, Bapak Idan Subarka. Perlu diketahui Ibu Bapak, kami sudah melakukan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari mulai tanggal 15 Maret sampai saat ini, dan insya Allah rencananya akan tuntas pada bulan Oktober 2024. Mohon doanya dari Ibu Bapak, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Adapun diseminasi untuk budaya positif ini ada 6 poin. Kami diberikan tugas oleh Bapak Fasilitator dan pengajar praktik untuk membagikan praktik baik hasil pembelajaran kami selama kurang lebih 3 bulan ini mengenai budaya positif. Itu ada 6 poin. Karena di sekolah SMK Negeri 1 Sukaluyu ada 2 orang, jadi saya dan Pak Idan berkolaborasi untuk menuntaskan tugas aksi nyata di modul 1 ini. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Idan 3 poin pertama di budaya positif. Yang pertama adalah tentang motivasi, lalu juga tentang hukuman konsekuensi. Yang ketiganya adalah pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Adapun 3 poin lagi, yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia, lalu yang kelima itu posisi kontrol guru, dan yang ketiga itu segitiga restitusi. Insya Allah akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk mengefektifkan waktu Ibu Bapak, kepada Bapak Idan Subarka MPD, saya persilakan. Ya. Terima kasih Bu Tika, rekan saya juga partner sekaligus mentor di TGP Pak, TGP 10. Insya Allah informasi menyusul kemarin hasil dari Lokakarya kedua itu parkir gelombang 2 ya Bro dia. Itu diumumkan langsung kemarin, itu dimulai dari tanggal 13 Juni, 3 hari lagi sih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Robi A'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan support material maupun moral untuk suksesi kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbun Nas yang telah menciptakan kita semua, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah amanahkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa dapat dilimpahkan langsung pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah sampai kepada kita selaku pewaris risalahnya yang setia sampai kepada akhir zaman. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya khusus, karena untuk pertama kalinya Bapak Ibu dalam sejarah persemakyuan ya, kita rapat langsung live streaming, Pak. Dan ini akan dilingkan ke BPGP Jabar, itu dalam rangka mensuplai seluruh kepentingan Bapak Ibu dalam mengisi seluruh dokumentasi maupun dokumen maupun video maupun foto. Yang insya Allah hasil dari kegiatan hari ini itu bisa dimasukkan videonya ke dalam bukti karya dalam PMM. Jadi insya Allah kita yang di depan, yang baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, posisinya sama, sedang melakukan simbiosis mutualisme. Kita sama-sama dalam rangka memenuhi kebutuhan Bapak Ibu termasuk saya sendiri untuk mensuplai dokumen baik foto maupun video dalam supplier di PMM nanti, khususnya di bulan Juli semester kedua. Bapak Ibu, di judul di player ini Pak Jo, sepanjang hidup saya pribadi ya baru membuat player Pak untuk hari ini. Tara apa sebetulnya? Jadi komunitas belajar di SMA Suliu itu sudah mulai move on Bapak Ibu. Komunitas belajar di SMK di Suliu sudah mulai move on, bahkan eksistensinya sudah legal aspek Bu, terdaftar di koordinator PMM Kabupaten Cianjur. Jadi Bapak Ibu semuanya yang memayungi semua KKG per mata pelajaran bisa menggunakan di komunitas belajar kalau ingin memenuhi kebutuhan supply nanti di PMM, baik dokumen, foto maupun video. Jadi tidak usah terdaftar resmi di PMM yang sebelumnya digemar-gemorkan Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu nanti tinggal berkolaborasi, siapa yang berkepentingan tiap bulan nanti khusus untuk saya pribadi di GGP sama Butika, diminta maupun tidak diminta akan senantiasa eksis tiap bulan untuk menyelenggarakan aksi nyata, nanti akan mengisi juga di bukti karya di PMM. Nah di luar itu semua Bapak Ibu bisa menggunakan juga dengan waktu mungkin yang berbeda, misalnya KKG Simdik atau apa Bu sekarang namanya informatika, bisa menggunakan untuk BIMTEK, pembuatan apa, soalnya model pembelajaran yang berbasis IT yang semuanya bisa digerakkan. Sengaja mengambil tema Bapak Ibu, revitalisasi. Jadi guru itu harus senantiasa merevitalisasi, artinya bahwa guru itu harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan terlalu ambigu, kita pun jangan terlalu stagnan, kita harus mengikuti arah dan alur bagaimana model pembelajaran yang berbasis IT sehingga bisa mengadopsi seluruh kepentingan kebutuhan pembelajaran bagi siswanya. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis berpihak pada murid. Jangan berpihak pada guru saja, asal guru senang gitu. Nah sengaja ditampilkan transfer dan transformasi budaya positif. Kalau transfer berarti transfer uang yang bayang ya. TPG kemarin sudah transfer masuk uang, transfer pengetahuan dan pemahaman. Kalau transformasi berarti bukan hanya pengetahuan pemahaman, tapi bagaimana pemahaman pengetahuan itu menjadi milik kita, menjadi sikap kita, mencari cara pandang kita, sehingga kita hidup dengan berbudaya positif. Nah itu. Jadi tidak mungkin berbudaya positif manakala tidak terjadi transformasi dari transfer pemahaman. Itu ya Bu ya. Seperti biasa Bu, saya bukan orang yang suka show, tapi dipaksa untuk show. Zamannya sudah begini. Kalau sebelum ini asaria Pak, kalau tampil teh asaria, ayo nama
Ayeuna mah kadahria, Bu. Ya. Jadi lamun Bapak Ibu banyak aktivitas, banyak kegiatan tanpa sertifikat, tanpa foto, tanpa video itu dianggap nggak ada kegiatan. So Bapak Ibu. Wah, kurikulum sibuk dengan kegiatan apa-apa tapi tanpa dokumentasi, tanpa sertifikat dianggap nol, nggak ada. Jadi yang eksis itu sekarang yang rajin soba. Jadi wayah noe bajolnya kada sering selfie lagi. Sering gumasep gitu lah, sering gumelis. Sering ngopatoan. Nah, insya Allah Bapak Ibu untuk keperluan PMM suplai kebutuhan dokumentasi, dokumen dan lainnya Bapak Ibu nanti dapat fasilitas sertifikat. Tapi sayangnya Pak belum meraih 1 poin untuk kenaikan tingkat. Hanya 16 saja karena waktunya sehari. Hanya 16 jam saja Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini bisa dikoleksi untuk kepentingan PMM. Nah, sebagaimana nanti diarahkan oleh PKS, ini adalah berbagi praktik baik. Jadi mohon maaf yang di depan yang berbicara, yang ibu juga yang mendengarkan, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini hanya sekedar sharing saja informasi. Itu Bapak tentang player ya. Nah, sebelum masuk Bapak Ibu, izinkan saya berdiri karena saya mendengar melihat sebuah teori Bu ya. Jadi power audien itu tergantung power yang mengarahkan. Kalau yang mengarahkannya pale itu pasti audien itu malabur. Salah Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke paparan ikan Pak, mohon izin saya untuk mengecek soundnya dulu, sound Bapak Ibu supaya semangat. Bapak Ibu, kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilangnya hai. Halo halo, berarti Bapak Ibu bilang hai hai. Kalau saya bilang halo halo, bukan. Semangat kopi luar biasa. Semangat kopi luar biasa. Lanjutnya Bu ya. BBKB Jabar, Ibu bilang juara. KCD 6, Ibu bilang kompak. Semak yuk. Cinta tuh. Oke, panjang banyak. Mengecek konsentrasi. Ya, simulasikan Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo halo. Hai hai. Halo halo halo. Hai hai. Semangat kopi luar biasa. Nah, lanjut Bu. Buka payah. BBKB Jabar Juara. KCD 6 Kompak. Semak yuk. Cinta tuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi lebih banyak ice breakingnya Bu ketimbang pemaparan. Salam. Nanti di akhir. Ikan ala ikan sepat ya. Ya Bapak Ibu, ini aksi nyata. Kenapa disebut aksi nyata? Ini wujud implementasi dari ilmu yang didapat selama pendidikan guru penggerak. Kami tugaskan inginnya semuanya Bu, 2 modul itu berbicara dari mulai pemikiran filosofis pendidikan, kemudian apa Bu Tika? Banyak nih, lupa lagi ya. Ya. Nah ini hanya yang ditugaskan hanya menyangkut di modul yang ke sesi 1/4, yaitu tentang budaya positif. Biasa Bu, kampanye ini mata. Nah ini proyek tim kita Pak, ada fasilitator. Ini namanya Pak Muhammad Heri Setiawan. Dia di SD Indramayu berapa gitu. Yang tengah ini sudah populer. Yang sebelah kanan ini Pak Amir. Ini guru, ini PP saya, praktek pengajar saya. Aduh. Jadi kita bisa di stop ini. Sengaja. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada rezeki Ibu kebagian jadi peserta PGP, Ibu akan didampingi oleh tiga orang yang senantiasa intent melatihkan, mengajarkan, bahkan membimbing ke lapangan, ke sekolah. Termasuk tugas rujukan dibantu, itu ada 4, ada 3. 1, Ibu akan berhadapan dengan instruktur. Instruktur itu khusus untuk para pengawas. Jadi Bapak Ibu pengawas yang bersedia berkenan membantu GP bisa daftarnya ke instruktur. Gitu, termasuk Pak Kepala Sekolah, biasa di instruktur. Kalau guru belum. Kemudian ada juga fasilitator. Fasilitator itu tugasnya adalah bagaimana mengkoordinir jadwal.
mengingatkan, mengumpulkan di LMS, Bu. Learning Management System. Kemudian kalau praktik pengajar berarti ketemunya 2 kali dalam sebulan, Bu ya. Pertama di pembimbingan tiap bulan, kemudian yang kedua di lokakarya. Itu kan ketemu, habis tuh. Itu mah modenya mode tatap muka. Kalau instruktur dan peserta itu lebih banyak ke daringnya. Mohon maaf Bu, yang ditampilkan langsung di Canva ya. Kalau videonya jadi susah menyetop tadi. Lagian ada musiknya nih mengganggu. Bapak Ibu, ini tujuan pendidikan yang sedang digembar-gemborkan di Kurmer. Itu mengacu kepada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sering mengenal nama beliau, tapi pemikiran idenya kita eksplorasi di sini. Menurut beliau, Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa, Bapak Ibu? Menuntun, nukabe yang menuntun, Bu, menabinya di lemur, nuntun doma, gitu, utama. Jadi bukan mengabur makan tanpa tamang diabur. Gitu. Ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak kita ini, Bapak Ibu, sama seperti manusia biasa. Kodratnya dibagi 2. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti, Bapak Ibu, anak-anak itu sudah lengkap dikasih semua potensi, baik maupun buruk. Ya. Ada benci, ada rindu. Ada cinta, ada memuai. Itu kodrat, Bu, yang tidak bisa dihapuskan. Itu harus maklum, Bu. Jadi anak itu bisa menyukai ibu, bisa tidak menyukai mata pelajarannya. Itu yang real, Bu. Atau lumayan, Bu. Ka guru nama teresep, ka pelajaran nama resep, ka tulungan, Bu. Anak bakal ada. Atau sebaliknya, kampal nama teresep, Bu. Kan resep ka guruna singal gelis, bisa udah laki, resep asup gitu. Kalau yang wanita resepnya ke gurunya bisa yang guru-guru singal juga sama. Lama-lama teresep bisa ketulungan, Bu, masuk. Yang paling parah, Bu, tetapi ini harus diterima dengan lapang dada. Manakala kitanya tidak disenangi, mapalnya pun tidak disenangi. Nah ini mah siap-siap, Bu, tadi sore pakai S. Kehadiran 50% itu alhamdulillah, Pak. Bentarnya disebar di TSM abdi. Isi gana gitu, Bu. Sadar diri lah. Gak usah marah-marah. Berarti anak terasa ke pelajarannya, ke guru. Sadar diri, Bu. Gitu. Bagaimana berarti kita bagaimana menampilkan model pembelajaran yang pekabitaan. Nah, tadi akan kita bahas. Nah, itu kodrat alam, Bu. Kodrat bawaan yang dibawa oleh anak. Bisa baik maupun buruk. Nah, bagaimana konstelasi menuntun di sini terhadap kodrat alam? Tugas Bapak Ibu bukan memaksa, Bu. Bagaimana yang sudah baiknya kita utuhkan, kita pertahankan menjadi budaya positif. Misalnya, Bu, datang tepat waktu. Etama kena dipertahankan, bahkan kena ditularkan, ditransformasikan. Melalui apa? Nanti Bu Tika bakal mengeksplorasi, mengelaborasi. Bagaimana sih Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi? Jadi dalam kurikulum Merdeka, Bu, tidak ada pendekatan berpihak pada guru, tidak ada. Tapi berpihak kepada murid. Nanti. Nah, jadi tugas Bapak Ibu adalah menebalkan, menuntun potensi yang baik-baik saja. Dan sambil memburamkan, memblukan, mengabu-abukan potensi yang tidak baik. Loncat pagar sebelum waktunya. Nah, itu mah kadah diburamkan, Bu, ditransferkan menjadi yang lebih baik gitu. Datang sangeunahna. Keluar masuk kelas. Sebenarnya Pak, sana saya awas-awas deui gitu. Itu betah lami-lami. Berarti kita sadar diri, Bu. Jadi berpihak pada murid itu bagaimana Bapak Ibu timbul etika dalam diri kita supaya kita bisa menampilkan model pembelajaran yang interaktif dan adaptif. Dan itu tidak bisa dengan proses manual. Bapak Ibu harus keluar dari harus out the box kata Pak KSM-nya. Harus keluar dari zona nyaman. Nyaman didikte, Bu. Nyaman masihan buku teks, Bu, gitu. Tapi tidak nyaman bagi siswa. Kita harus mengubah semua mindset. Buat tujuan pendidikan dikembalikan kepada
bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Ini yang menjadi arahan dalam kurikulum Merdeka. Nah, makanya ada istilah Merdeka. Jadi kalau ada guru, puntennya, abdi kan tuh turun maos aku saya masih dalam proses. Kalau ada guru yang masih berpikiran begini, alah pokoknya budak kudu asup, teu meunang kabur, doktrin, punishment, reward, nah itu butuh acan termasuk ke dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, masih berpihak kepada guru. Makanya disebut kurikulum Merdeka. Kalau itu masih terjadi dalam praktek kurikulum Merdeka, berarti kurikulumnya, merdekanya masih belum, Bu. Kurikulum terjajah, acan kurmen. Dan disebut merdeka mah tadi, bagaimana guru menerapkan pembelajaran berpihak pada murid dengan menampilkan, menyusun, menskenarokan model pembelajaran yang interaktif, melibatkan semua potensi, rasa, cipta, rasa, karya, karsa. Itu hanya bisa disentuh dengan model pembelajaran yang interaktif yang berbasis IT. Nah ini Bapak Ibu, saya harus berevolusi total. Ya. Di Diklat GP itu Bapak Ibu harus sudah biasa tiap malam membuat presentasi minimal PPTE, minimal nyalikan Pak, bubak belur, butika caroskeun. Mun bade curhat, Pak Buri sampai tidak tidur Pak, sampai jam 10 malam. Bagaimana video bisa dekan-pakan, diopetekan. Nah begitulah bubak belur. Pada awalnya begitu. Makanya ketika informasi ini sampai kepada para guru, Bapak Ibu guru itu sudah horor duluan Pak. Wah, GPM mah riweuh. Kurang istirahat Pak. Asli betul. Kurang sare. Sabar kurang duit ya Pak. Semangat terus. Karena modelnya kan begini Bu. Siap modul ini, siap modul. Bapak Ibu harus mulai dari eksplorasi diri, mempelajari konsep itu baik melalui bacaan, textbook maupun video mendengarkan. Setelah itu disuruh untuk membuat tangkapan Bapak Ibu dengan modal refleksi, fact, feeling, finding, dan future. Jadi apa yang dilaksanakan, apa yang dirasakan, apa yang Ibu dapatkan, termasuk apa rencana aksinya. Nah ini ada hasil dari refleksi, aksinya kan begini. Luar biasa Bu. Walaupun saya berumur sudah setengah abad Bapak Ibu, dan saya di kelompok termasuk yang paling tua Pak. Arah santai ngora keneh bener. Udah sok keuri jeung budak ya asa ngora. Pas di absen Pak 50 tahun. Ai gaul jeung GP anu 35 gitu, remaja lah 25, pangsepuhna 50 teh Pak. Tapi jangan berkecil hati Pak, gitu. Bapak Ibu masih punya kesempatan. Kecuali yang sudah 51 ke atas Pak, Bapak Ibu jangan di GP mainnya, tapi di Bapak Jul biasa daftar ke fasilitator atau praktik pengajar. Bisa Pak. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan apa? Teraihnya cita-cita dan harapan mereka. Bu Yeti hoyong merindukan Bu Yeti tanya tos keluar mohon kamar itu Bu gaji 13 teh Bu Yeti teh merindukan TPP keluar ayeuna teh cenah merindukan lagi yang ketiga Bu TPG insyaallah Bu atau sana. Nah kita sedang membutuhkan kemudian nolol akan rekening gimana Bu bahagia kan. Nah itulah puncak kebahagiaan murid itu manakala cita-citanya, harapannya disimpan, dititipkan di kita, di sekolah kita, kemudian tercapai. Kelulusan, lulus, nilai, memuaskan, bahagia Bu. Tidak ada dendam mereka pada kita, insya Allah. Kajian dicarekan, tapi nilainya memuaskan. Kajian dipanggilan tiap hari, tapi ijazahnya dengan kualifikasi bagus. Itu Bu, harapan mereka. Nah, sehingga hal ini itu berguna bagi mereka baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ibu akan dikenang Bu, ibu bapak akan dikenang baiknya maupun buruknya. Emotnya Bu, ayah guru bager teh mah sabar gitu orang teh. Apapun ngomongnya biasa weh gitu, memotivasi, gitu. Tidak memponis.
Ada juga kenangan, nyeri Bu. Gitu. Nah, sehingga kita kembalikan mindset kita pada bagaimana Kurmer itu praktek pembelajarnya, kemudian berpihak pada murid. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif Bu. Bapak Ibu sudah pada di daya nalar sudah terbayang. Budaya itu kan satu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dari zaman ke zaman. Bahkan ada istilah budaya itu menjadi media kaderisasi bagi penurunan pewarisan visi dan misi baik sekolah maupun organisasi. Tentu saja budaya yang positif, bukan negatifnya. Gitu. Nah, ini yang harus bagaimana sekolah itu kondusif. Semua warga sekolah, baik Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru, komite sekolah, Dudika, termasuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari terjadi proses yang terjadi di sekolah kita. Dinas yang lain juga harus terlibat semua di dalam proses perumusan visi dan misi sekolah. Sehingga nanti akan menjadi ruang yang kondusif, ranah yang kondusif bagi terwujudnya apa? Ujungnya Bu, apapun sekolahnya, badai disebut favorit, badai terfavorit, itu mah urusan diki saja. Semuanya clear pada satu titik bagaimana nilai kebajikan yang semua terangkum dalam 5 karakter yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu yang Bapak Ibu kenal istilah kita akan mencetak Bu, profil pelajar Pancasila. P-nya 3, profil pelajar Pancasila. 2 lagi Bu, proyek penguatan. Kenapa ada proyeknya Bu? Nah, memang berbau duit Bu. Gak ada program yang tidak berduit Bu. Harus pakai sarana prasarana. Kita hari ini bisa menyelenggara aja udah berapa yang dikeluarkan. Nah, jadi ini proyek target ke sana. Cuma ditambah Bu, untuk kita ada BK-nya, budaya kerja. Kalau yang SMP SMA, SD, TK cukup aja P5. Kalau yang kita BK, budaya kerja. Kalau di TSM tuh 5RT apa Pak? Rapi, resik, mana Pak? Ringkas, rapi, ya gitulah. Rentan apa tidak? 5R, BK-nya di situ. Jadi bagaimana mereka menampilkan karakter kerja yang terus dilakukan berulang-ulang menjadi budaya sikapnya sehingga memang layak diminta oleh perusahaan untuk diserap oleh perusahaan, oleh Dudika. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif sekolah, nah, ini dari mana diambilnya? Dari nilai-nilai kebiasaan yang berpihak kembali pada murid Bu. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang merdeka. Ini Bu ya, ini merdeka. Jadi mereka hidup di kelas, mengalami proses pembelajaran yang dibekali oleh Bapak Ibu, tapi mereka terlibat kontribusi semuanya, baik urusan cipta, karsa dan karyanya. Dan itu hanya akan bisa disentuh dengan Bapak Ibu harus out of the box dari manual proses pembelajaran sampai Ibu bisa menampilkan model pembelajaran yang interaktif yang berbasis IT. Nah, merdeka itu mandiri. Nah, mandiri berarti mereka punya kesadaran, punya pemahaman. Setelah paham, dia sadar. Sadar itu Bu penting. Harus ada pihak yang menyadarkan. Tidak ada orang yang sadar sendiri Pak, kecuali pingsan. Abdi sadar, karena ada yang menyadarkan Pak. Apa yang dipahami, coba direfleksi. Apa yang dimiliki, apa yang bisa dipelajari, menjadi milik kita. Oh gini, kasih yang ngantel lepat. Nah, sehingga dengan kesadaran itu maka akan melahirkan rasa tanggung jawab untuk mengakui kesalahan diri, kemudian berupaya aksi ke depan untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik ke depan. Itulah tanggung jawab Bu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, cek sound dulu. Rekan saya Pak Trio, wah, ini guru PKN favorit ini. Pak, profil pelajar Pancasila itu apa aja Pak? Bentar. Ini banyak profil pelajar Pancasila. Satu apa Pak? Bentar, yang dibantos. Berinfak dan berakhlak mulia. Satu Pak ya. Yang kedua Pak? Mandiri. Yang ketiga gotong royong. Keempat, berkebinekaan dan puasan global. Yang kelima, kreatif. Ada dan berdaya nalar kritis.
Oh jadi lebih Pak, nggak apa-apa daripada kurang ya. Nah, itu Pak ya akan kita bentukan karakternya, bukan jago pintar wungkul. Bapak Ibu, puntennya hasil refleksi ya. Negara kita itu negara yang kaya Bapak Ibu, sumber daya alamnya berlimpah ruah. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu, SDM-nya belum merasakan sejahtera hasil dari sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak ruang kosong yang belum bisa dipenuhi oleh anak bangsa, oleh anak didik kita. Contoh Bu, yang paling luar biasa, negara kita kekurangan sumber daya manusia dalam urusan geodesi Pak. Apal tuh Bapak Ibu, di bawah tanah yang kita injak itu ada sebongkah gas alam di Cugenang. Bu, kan we lah ya mah, bocoran we. Orang Cugenang mah kada siap-siap ngawi Pak. Itu hasil dari eksplorasi perusahaan 9 naga ini, itu menyebutkan bahwa Cugenang itu adalah penghasil gas alam terbesar kedua setelah Amerika. Bayangin Bu, kita ngalih lah orang Cugenang, gampang orang peseran. Sudah siap-siap Bu? Ya sudah siap-siap. Jadi gempa itu hanya sebuah aktivitas yang menandakan ini akan segera dimulai kan, begitu. Ya. Siapa yang Bu? Siapa yang mengelolanya? 9 naga Bu. Saatnya Bu 9 naga. Guru tanya ekonomi dunia Bu, China, Amerika Cina teh Bu, sugan mereka para saya parbut ideologi dalam cuan mah Bu, kerjasama kolaborasi aman di duit mah Bu. Setelah beres derdewe. Ya gitu. Itu mah ide-ide neokolonialisme Bu. Lanjut tuh Pak Ibu. Nah, tadi apa yang diarahkan oleh Bu Tika? Pembahasan kita ini meliputi ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar, budaya disiplin positif, nilai kebajikan, nilai dasar kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bu ya, ada 8 poin. Ini harus dikupas tuntas Bu, waktunya sejam, impossible Bu. Jadi saya akan mengupas global saja, nanti rekan saya Bu Tika akan mengupas secara detail. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Sebagai guru pembelajar sepanjang hayat, apapun, dimanapun, asal berguna, punya daya manfaat, kita ambil. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kakaknya dari model pembelajaran interaktif dan adaptif. Tidak akan lahir model pembelajaran adaptif dan interaktif kalau mindset kita belum pada sampai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dulu siswa itu beragam Bu, sesuai dengan kodrat alamnya. Dan jangan lupa ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu Bapak Ibu, abdi kapungkur, abdi di guruan ku guru. Anu RPP nanti Bu, dina kasbuk ya Pak. Tulisannya miring, karena dia produk SPG. Bapak Ibu yang pernah di SPG, nulisnya miring ke kanan. Ya, miring gitu. Bagus tulisannya teh. RPP nanti Bu tinggal. Abdi kantos tinggal buku RPP na Bu Haji Rita, kan asli dia produk SPG. Bu, tulisannya miring, tapi lengkap Bu. Saya diproduk dengan RPP Kasbuk itu. Jadi begini Bu, yang hari ini Bapak Ibu produk, proses, diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dengan rangkaian skenario pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika, harusnya jauh lebih baik untuk bisa menjawab persoalan dan tantangan kehidupan. Bagaimana Indonesia makmur dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, dengan SDM yang bisa mengelola, tergantung 3, diferensi produk, proses, dan konten. Apa yang diajari? Ya apa yang telah diajar oleh Bapak Ibu. Kalau belum bisa, kalau misalnya Caltech, Rio dikelola oleh Caltech Pak. Minyak bumi gasak oleh Caltech. Siapa Caltech? Amerika punya. Freeport, emas tembaga, siapa punya? Amerika yang punya.
Makanya orang menyebutkan Indonesia sumber daya alamnya kaya, melimpah ruah, bahkan disebut jamrud hatulistiwa, tetapi SDM-nya belum bisa menikmati hasil pengolahan alamnya. Karena apa? SDM-nya belum mampu mengolah sendiri. Kita masih merger dengan Amerika. Itu PR kita, Bu. Maka ini berawal dari sekolah sebagai miniatur kehidupan sebuah bangsa. Maka Bapak Ibu harus merubah mindset kita dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi dulu kebutuhan itu apa, senangnya di mana, di audio, di visual, atau di dua-duanya. Maka hadirkanlah model pembelajaran yang interaktif dan adaptif dan mampu melibatkan, menghanyutkan seluruh cipta karsa dan karya mereka. Itulah, Bu, akhirnya akan wujud kepada pencetakan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Oke, saya udah bicara setengah jam, kita ice breaking lagi. Halo. Terus tarunuh ya Pak, kurang kopi. Halo. Semangat kopi luar biasa. Kopinya dibayangkan saya. BBGP Jabar? Kaceri 6? Semakyu? Hoyong nama petika, hoyong es breaking kekudaan. Tapi pirakunya semangat tuh kudaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang menjadi kuda, ada yang menjadi penunggang kuda, Pak, ditumpahkan tongong teh. Angapnya Bapak Ibu di GP mah murid kabeh, Bu. Teu direret kolot yang tenang ya Pak, ditumpahkan tongong. Bapak jadi kuda, abdi jadi penunggang kuda. Abdi mau pistol, anu tembak murad, anu henteu joget, gitu Pak. Jadi memang gitu karaos Bu. Teu ngantuk gitu, es breaking, dia mulai es breaking. Coba Bu, praktik. Itulah Bu model pembelajaran berdiferensiasi. Kesangan Bu, aing kesangan tidak ngantuk lagi Pak gitu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Alit. Aing ninggal huruf mah Bu 50 tahun teh tos rada kirang. Tapi pami ninggal cicis mah masih terkena kacamata lah. Ini mah kacamata dah, no kacamata lah. Stimulus respon dan teori kontrol Bu. Menurut teori stimulus respon Bapak Ibu, realitas kebutuhan itu sama. Kita melihat murid sarua we, rek budak hansip, rek budak camat, sarua keun we Pak. Pendekatan teh tugas abdi sama Bu. Nyarusan abdi. Padahal mereka butuh supaya dia terserap pembelajarannya, tercapai harapannya. Layani dengan audio. Dia mah resepnya audio ngupingkeun. Dia mah resepnya dengan visual. Dia mah resep dua-duanya. Kalau tidak resep semuanya tidak mungkin. Nah, abdi kan resepnya ceramah. Ceramah kan saking enaknya ceramah guru Bu. Nepi ka ngantuk, jempling di kelas teh. Si orang sarare. Nah, berarti guru itu menganggap realitas kebutuhan belajar anak itu sama. Insya Allah Bu, namun terkabur ya sare. Gitu. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Tadi Bu, cenderung di audio, cenderung di visual, cenderung dua-duanya. Tapi yang paling bagus Bu, dari startup itu di dua-duanya, audio visual. Makanya saya sebagai Sapras PKS memimpikan, merindukan bagaimana sih kelas itu sudah terpasang koneksi sinyal Pak Alan. Gitu. Sehingga abdi teh ngajar teh kedah nyenak buku Pak. Simpen we lah di meja. Abdi cekap ku flashdisk we. TV multimedia Bu colokeun, anak kita nonton. Malah sedang ini pembelajaran. Bu, anak disuruh nonton mah komo dipakai judul, 2 judul, 3 judul. Nyungkeun deui Pak, cenah 4 judul teraskeun. Tapi lamun ceramah setengah jam yang silir mudi kan. Gitu. Ya itu Bu.
Yang kedua, Bu, semua orang melihat hal yang sama. Erek menyenangkan, erek tidak menyenangkan, sabodo. Itu Bu orang tanya. Yang penting, mana kudu asup, nilai kudu halus. Dipaksa anak strength. Padahal menurut rekontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tugas kita adalah menuntun potensi alamnya, sambungkan dengan harapan dan cita-citanya, sehingga mereka dituntun tidak terasa dipaksa, akan melahirkan kesadaran dan tanggung jawab. Berikutnya Bapak, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita mindset gurunya masih berpihak pada guru, maka murid harus nuturkan urang, lain urang nuturkan guru Pak. Guru yang menuntun murid, guru dituntun murid. Mau orang, Pak. Ada keras tersap sabodo, nah penting mah dahar, nah. Gitu. Kalau kita sudah berubah paradigma menjadi pendekatan ada kontrol, anak teh rupa-rupa potensinya Pak. Itu hanya akan dijawab dengan tadi Bu, model pembelajaran yang interaktif. Nah, perilaku guru datang seenaknya, baju seenaknya, apa seenaknya? Kita memandang itu perilaku buruk sebagai sebuah kesalahan. Diponis Pak, pokoknya yang nyaho salah. Jadi sekolah sebagai miniatur lapas. Di sini berbicara benar dan salah, hakimnya guru, siswanya adalah terpidana. Teori kontrol bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini Bu yang tadi sebutkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sama Bu abdi. Abdi hoyong eksis di lingkungan abdi, di kelas, di kantor, di sekolah. Hoyong eksis Bu. Jeung hoyong diakui abdi teh. Abdi teh enggak. Hoyong diakui, jeung hoyong diterima di dalam unsur pergaulan. Sama siswa Bu. Yang kedua Bu, abdi hoyong kesenangan. Tadi mah ingin kasih sayang dan diterima oleh teman. Yang kedua, ingin dikasih sayang dan diterima. Yang kedua, ingin kesenangan. Hoyong senang Bu. Siapa pekerjaan tuh enjoy. Ibu gaji gede, tapi asa di neraka gawe teh. Jam genep, pulang jam genep. Salah Bu, tipes. Jadi banyak guru tipes Bu, banyak asam lambung naik, ngeleper telat makan Bu. Sebetulnya kalau asam lambung itu tekanan beban pekerjaan. Diakui Bu, belum enjoy kita tuh. Jual PML, gawean. Can beres Bu tadi teh, can nyusun jadwal-jadwal acan abdi teh. Misalnya jole sista praja, karek aktivasi Bu sista praja. Udah gini nasibnya rupa-rupa Bu, hoyong eksis bisa praja itu biasa ini. Kadang naik ya mah ya free falls. Mulang nih kesal tuna weh. Can beres lagi Bu, jual iki can beres Bu, jual kamu. Nah nih Bu, jual pemutihan PAK anu teu bodas-bodas pemutihan hideung ditolak. Hayang naik teu bisa tuh berita macet. Abdi sarua macet 8 tahun Bu. Itu naik tingkat gara-gara urusan japung. Ngajukan pemutihan japung, hidung-hidungnya ayo. Wah aja itu biasa. Hak itu Bu. Jadi semua perilaku manusia memiliki tujuan. Ngaco anak punya tujuan Pak. Jadi lamun anak ngaco Bu, lamun ada orang ngaco nih, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana Bu? Ada survival. Contoh, tiap mekal sangu Bu. Ya, tiap makal sangu siswa teh ada yang ngarewong, jeung ngarewong teh enteu setengah Pak, diseepkeun. Aya tujuan Pak. Aya lapar kan kumaha tuh. Uang jajan terbatas, laparna kan sangat tidak terbatas. Nyiapkeun tah anu nyanak bisik. Atuh protes nyanak bisik teh. Nanti akan dipraktekkan oleh Bu Tika. Itulah mereka memenuhi kebutuhan hidup, survival, makan, minum, sehat Bu. Kalau kesenangan healing teh gini, kuliner, update. Nah, itu kesenangan Bu. Survival, bertahan hidup, kesenangan, diakui eksistensinya. Yang ketiga, yang keempat apa Bu? Apa lagi? Kebebasan. Anak tuh butuh budi ekspresinya diayomi oleh kita.
senang bicara sok tampung Pak ide gagasannya, jangan dipademan. Anak pendiam jangan ditanya terus karena akan mengorbankan perasaannya. Ajak dia mah sendiri dengan kita konsultasi. Karena ada anak yang tidak mampu bicara ketika di forum Bu. Kalau segurang lah gorogenya. Ada yang anak mampu bicara sendiri, face to face. Ajaklah Bu ke ruang sehelai itu gini, ruang kolaborasi gitu. Face to face guru dengan kita dengan baru dia bisa ngungkap. Ya. Terakhir Bu, penguasaan. Ayo anak tukang palak Bu. Sampai tukang palak pun tidak ada yang negatif Pak. Wah anak TSM badak, jangkung, hidung, jurusan TSM. Awe seriuneun, dipalak tah. Ribuan, marere Bu. Itu punya tujuan Bu. Anak itu pengen eksistensinya diakui sebagai raja, sebagai penguasa di sini. Tapi bagaimana tugasnya adalah menuntun Bu, nuntun supaya negatifnya itu beralih di termasuknya berapa positif. Saya jadi pimpinan kedah gitu, tapi carana kan sanes gitu. Tampilkan prestasi, ajak rekan berkolaborasi, sehingga semua terlibat dalam urusan prestasi. Itu yang positif nah itu. Jadi tidak ada Bu judgment, menjustifikasi, gak ada sebetulnya di dalam penerapan kurikulum merdeka. Lanjut Bu. Right. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu, dari ranah budaya positif sekarang mengkerucut ranah itu menjadi budaya dalam spesifikasi disiplin positif yang diperlukan oleh semua pihak warga sekolah. Kenapa Bu perlu disiplin? Tidak ada Bu visi misi pribadi, visi misi organisasi yang dicapai tanpa disiplin. Gak ada. Tidak ada progres pencapaian cepat atau lambat tanpa dikerjakan. Itu buah disiplin positif. Jadi buah dari budaya yang spesifik yang diperlukan dalam dunia. Semua dunia Bu, dunia industri, dunia sekolah, dunia lain pasti bakal muncul setelah nama bagaimana kita membudayakan disiplin positif. Masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Belajar sesuai dengan konten. Jangan lupa karakternya dimasukkan. Penilaiannya pun konsekuen. Ada cipta, ada karya, ada karsa. Nah di situ Bu, insya Allah Bu, dengan begitu dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Makanya kata Bu Tika, disiplin positif itu, budaya positif itu tidak akan bisa dikerjakan sendiri. Ini harus ada kolaborasi, harus ada diseminasi. Namanya Bu, coaching klinik. Anu sok dipoto nih, abdi duaan jeung simgurita tak kayak 410 menit itu Bu. Kenapa mahal? 300 menit karena kontennya adalah bagaimana ide ini ditransformasikan, sadar, tergerak, menggerakkan juga semua warga sekolah bergerak dalam mewujudkan budaya positif. Makanya 300 menit gitu. Diterkan nantinya. Mantap Bapak Ibu, tong searching pepotoan Bu, ari nilainya alit mah. Burima yo dipoto 8 jam, 8 foto Bu. Hari sajamnya sebara 5 menit. Poinnya 5 Bu. Ini target kita kan sehari harus 40 menit Bu. Udah 8 foto ge nembe. Nya, 8 foto kan belajar mah kita mah hari coaching klinik mah 1 Bu, hanya 2 saja. Karena kontennya tadi, Ibu sedang mentransformasikan ide dari gagasan, diterima, diajak, dibimbing, sampai bisa melakukan. Sehingga semuanya tergerak, mewujudkan sekolah yang berbasis budaya positif untuk mewujudkan P5PK. Makanya tinggi 300 sapoto Pak, Bu. Ya, harus cerdas kita Bu. Kebayang gue lamun belajar, ayo ya belajar 8 foto sehari Pak. Nah, nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai kebajikan ini sumbernya banyak, Bu. Ada dari agama, ada dari budaya, ada dari kebiasaan, nilai-nilai yang sudah dipraktekkan oleh semua manusia, lintas benua, lintas bangsa, dan lintas keyakinan. Contoh Bu,
Nah di kita Bu, di sini ada gambaran 3. Ada berdasarkan Ibu, Premier Program, keterampilan hidup life skill, ada yang profil pelajar. Nah di kita Bu khusus tentang bagaimana nilai kebajikan tuh nanti disalurkan, dimediasi, diarahkan kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila yang tadi itu apa? Bagaimana bertakwa, berimpak, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berdaya nalar kritis, gotong royong, berkebinekaan, dan berwawasan global. Ya. Itu adalah pengambilan nilai kebajikan yang sudah menjadi standar nasional, itu bisa diterapkan di semua komunitas sekolah. Badai favorit, badai teu acan favorit, sama semuanya gitu. Itu muluk-muluk. Nah oleh karena itu bagaimana Bapak Ibu, betul tadi, harus sering-seringlah melakukan dan menerapkan coaching klinik. Itu bentuk dari pelatihan mandiri Bapak Ibu. Karena nilai seorang guru tuh ada 5 ya, Bu Tika. 1, bagaimana dia menerapkan pembelajaran interaktif sehingga mengadopsi kepentingan seluruh belajar siswa. Yang kedua, refleksi. Bapak Ibu harus senantiasa merefleksi sebelum selesai pembelajaran, Bapak Ibu. Agar anak belajar itu penuh dengan kesadaran, karena belajar hari ini adalah menentukan masa depan cerah atau tidak, cerah atau suram. Kadang tidak nyambung Bu, belajar mah kieu, di lapangan mah kieu. Nah itu berarti anak perlu refleksi. Refleksi modelnya Bapak Ibu di coaching klinik nanti ada 4 fakta Bu. Apa yang Ibu alami? Apa yang Ibu lakukan? Feeling, apa yang Ibu rasakan? Pain, apa yang Ibu dapat dari kegiatan itu? Terakhir POC, apa rencana? Ya ke depan. Begitu. Terapannya pun sama. Gitu. Itu termasuk dalam penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Terasa ninggalian jam berarti 15 menit deh Bu. Asalaminya, aduh. Alhamdulillah nuju live streaming. Mau jadi tonton Bu. Wah cenah kirang joget katanya komentar. Aduh memang TK. Jadi Bapak Ibu puntennya ini mah bocoran saja. Pendidikan guru penggerak itu kuota untuk SMK SMA itu baru di angkatan 6. Resmi angkatan 6. Jadi Bapak Ibu yang sudah bosan ngajar Bu, geus hoream diberi ku budak. Sok Bu, Ibu impikan, rindukan jadi kepala sekolah. Dahak Ibu Bu, impikan Bu jadi pengawas. Dahak Ibu, sok kabayang Bu, mapal bahasa Indonesia Pak, penghuninya banyak. Siswana telat nama Pak, harusnya 20 rombal. Akibatnya apa? Paseren-seren, lintas mapal. Bapak Ibu harus punya jalan terobosan. Auto tebok. Tong yang jadi guru wae Bu, Pak. Sok atuh jadi kadis. Pak Tapi badai pensiun Pak, kene Bu Selfie lah. Badai pensiun Pak Tapi Bu. Bulan ayeuna Bu Ai kasih pengawasan. Sok Bu isi posisinya. Sekarang Bu syaratnya apa? Tiketnya. GP Pak, sok tinggal di PMM Bu. Insyaallah Pak. Pada matos kantunnya anak SK. Dan getos Pak Tapip. Bapak Ibu kada sering nongkrong PMM Bu, ada seleksi kepala sekolah. Klik gurita. Apalagi sok diklikannya yang siri. Anda belum layak. Maaf, Anda belum layak karena belum punya sertifikat GP. Kembali acan. Tidaknya Bu. Bu Rima yang jadi KS mangga Bu, klik PMM. Tos sertifikat GP Anda layak, kan dipanggil Bu. Gitu aja mah. Jadi tidak berdasarkan seleksi open recruitment diumumkan pakai selebaran apa yang harus siapa, tidak sekarang. Jadi gap itu dianggap sebagai open recruitment yang sebelumnya, tetapi jalurnya di BIMTEK terlebih dahulu sehingga siap untuk diorientasikan menjadi guru maupun menjadi kepala maupun pengawas. Itu bocoran aja Bu. Nah lanjut Bu. Nah tadi yang disebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Survival, bertahan hidup. Lagi lapar mah Bu, sahawe lu nyedak besi kurang buka wae Pak Bu.
Nyemun palan mana palan teh? Palan sok. Kadang kalau ke ruang PPDB si Abdi pelenyang ke ruang PAT itu naon? Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan survival. Di ruang PAT ngopi, ayo nyokot bala-bala era. Pelenyang ke PDB nyokot dua. Pade gitu padanya. Itu berani Bu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang Bu tersiksa kalau merasa diasingkan. Gara-gara mana kurang jadi kieu teh. Itu enak Bu teh Bu. Hadir tidak hadir pengaruh. Jadi pada dasar semua orang ingin dikasih sayang, ingin diterima Bu. Ingin eksis di hadapan rekan-rekan. Terakhir ketiga, penguasaan. Tadi Bu ingin terlihat superpower, ingin terlihat superior. Bagaimana caranya? Tampilkan Bu prestasi. Tampilkan Bu ide gagasan yang bisa diterima oleh semua orang. Penguasa, insya Allah Bu bakal jadi penguasa. Kebebasan. Nah, itu Bu, atuh tong ngajar wae Pak cenah. Kira healing nah, soalnya gitunya. Siga kuliah tas gitu. Postingkeun foto-foto zaman baheula nih. Zaman keur ulin kira atuh healing. Nah, itu Bu. Dan mereka memenuhi kebutuhan kesenangan. Orang tuh ingin senang hidup tuh Bu. Jangan ngulumut. Bisi asam lambung naik gitu. Bisi darah tensinya naik teh Bu, eta ngulumut gitu. Ingin senang. Terakhir kebebasan Bu. Bebas berekspresi Pak. Kreatif dalam teknis, tapi konsen dalam mencapai visi misi sekolah. Itulah Bu kebebasan kita. 10 menit deui Bu Tika. Sabar. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita nanti Bu Tika akan memandu. Ada hukuman Bu, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, saya percaya Bapak Ibu sudah terbiasa menjadi hakim. Ente salah, ente benar, gampang. Kalau hukuman gak usah diajarkan, karena langsung muncul. Konsekuensi, sama Bu. Jadi baik hukuman maupun konsekuensi di depan anak, semuanya memberatkan. Mun ente kaburangan, lari ka lapang. Mun ente kaburangan, naik kana kenteng, dipoe, open. Anak tahu, karena sudah ada peraturan tertib yang diambil oleh kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang bermanfaat bagi siswa. Tetapi dirasakan berat karena siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan tata tertib. Nah, oleh karena itu muncullah di konsep di GP ada istilah restitusi. Sekolah bukan lapas, sekolah bukan sidang pengadilan. Tidak ada hakim, omaya jaksanya, leba nungtut gitu. Tidak ada pengacara. Tidak ada sipir. Untuk nyenak panengeul Bu. Sekolah itu adalah ruang restitusi. Siswa dikasih masuk ke ranah ke ruangan khusus untuk dipalidasi tindakan salahnya seperti apa. Temukan Bu kebutuhan manusia dasarnya seperti apa. Kemudian selalu dihibur, jangan di-judgment Bu. Dimotivasi. Manusia itu gudangnya kesalahan. Tapi salah wae sana setan. Leres wae sanes malaikat. Jadi kadang salah, kadang leres. Sabar lama ke rumah tahan Bu, anaknya disadarkan salah. Tapi dengan gaya Basur itu, anak tidak menjadi seorang yang diponis bersalah. Terakhir wae dikaitkan dengan kebajikan. Bukankah kalian sudah membuat kesepakatan kelas? Dipang-pang di kelas. Apakah yang dibuat tuh ada melanggar poin-poin? Iya Pak, saya tahu. Bagaimana tuh ke depan? Insya Allah akan menjadi manusia yang baik. Bu, gitunya. Lebih enak. Itu kalimat diksi yang positif. Itu lagu restitusi. Jadi boleh Ibu, Bapak Ibu akan melihat tayangan video action mas sekedap ada abdi bade ninggalkan video. Nah ini Bu, ini aksi nyata Bu, ini terjadi di rumah saya.
anaknya anak TSM kelas 11 Bu. Saya restitusi aja di action. Ini Bu, ini anak TSM. Ini tidak bandel tapi beda. Kan well. Ini satu di antara 4 anak TSM 11 TSM 1 wali kelasnya Bu Yeti yang tidak kabur Bu. Jam terakhir 4 orang ini anak satu-satunya di antara yang 4. Iya dan 2. Saya restitusi Bu. Ini Abu, apa yang dibicarakan? Hanya 3 Bu. Saya menanyakan identitas sukses manusia gudang kesalahan. Tapi tadi salah wae lain setan, bener lain malaikat. Wajar kamu berbuat salah, tapi harus sadar ini salah. Salahnya dari mana? Sadar salahnya. Tuh peraturan kelas, kesepakatan kelas yang berasal dari sumber kebajikan, yang lintas keyakinan, lintas benua, lintas ras. Ini harus menjadi ketetapan baik kita. Nah, setelah itu, ya Pak, cenah salah. Non salahna, ya budak teh. Sok tara makal misting, ayo lapar. Sadar. Ya tuh kemarin cenah ke depan. Ya, ini mah kudu makal misting. Supaya belajarnya jag-jago, untuk asam lambung naik gitu. Itu aja Bu, sederhana. Tapi dengan begitu anak merasa terperhatikan, terbimbing. Ternyata tidak melulu ke konten, tetapi ke karakter. Selesai Bu, satu tah. Nah, pilih Bu, ieu mah budak sorangan. Wajar alus. Abdi nyenak sampel ya. Sengaja dipilihkan yang bagus-bagus. Ini anak PTKP nih. Saya panggil, hasilnya sama. Kenapa restitusi ini? Sama Bu, yang dilakukan identitas sukses, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan konfirmasi keyakinan kelas. Palan terang wae. Palan terang wae noh. Nah, kesimpulannya Bu dari paparan tadi, sesuai waktu bergerak, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sesuai dengan diampu, dan sosial, memenuhi 5 kebutuhan hidup yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini cuplikan dari standar nasional pendidikan. Demikian, namanya we Bu, foto bersama we, kekituan we, hahaha we Bu. Jadi loka karya itu tempat hiburan, healing eta. Demikian yang bisa disampaikan sesuai dengan waktu. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Demikian yang bisa disampaikan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Idan atas pemaparannya, sangat lengkap ya Bapak. Bapak, Abdi Bade nambut yang itu. Bangga. Biar tidak terini sama sekali. Iya mah tekop akawel Bu. Kamu tutup. Menunggu makan siang ya. Isi dulu ya. Untuk kota BK bergerak sesuai dengan jadwal itu jam 13 ya. Sebelumnya berarti ada kematian dari Pak HS itu ya, Pak HS mantan sudah ada 5 tahun. Saya agak maju ke jam 11. Bagus semuanya. Hari ini itu tadi saya pada saluran Pak HS itu jadwal pembahasan dari kriteria di guru penggerak ya. Yang notabene berarti ini sebagai diseminasi dan sosialisasi bagaimana
bapak-bapak semua, ibu-ibu semua bisa saling berkolaborasi, mentransformasikan dan mentransferkan sebuah pengetahuan dan nilai-nilai sehingga menjadi diri kita, menjadi karakter kita dan sehingga menjadi budaya kerja di sekolah kita dalam rangka menunjukkan profil belajar Pancasila. Baik, permasalahannya. Ya, walaupun jadi kita coba untuk simulasi bagaimana model pembelajaran yang digunakan IT dengan model pembelajaran apa. Ini bermain rasa biar kita juga mereka kita coba untuk menghanyutkan perasaan kita, menghanyutkan emosi kita, menghanyutkan berbeda kita bahwa kalau tidak mau hanya lupa itu dengan penerapan yang pada hari ini, maka Bapak Ibu dipaksa untuk bisa dan terbiasa menggunakan model pembelajaran yang berbasis karena peran itu bakal menggusur mindset kita sebelumnya, di mana poin pembelajarannya ada tiga. Satu, IKN itu berpusat kepada murid, bukan berbicara. Jadi yang banyak berbicara itu bukan IKN. Kita memfasilitasi, menjadi fasilitator bagaimana mengajak mereka tumbuh percaya diri dan berkembang untuk meraih cita dan harapan masa depan mereka dengan menggunakan potensi yang dimiliki. Sinyalnya itu intinya karena banyak pengguna. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk mengajak Bapak Ibu berkenal dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk ke bagian biasa, testimoni dulu. Ada yang pernah membayangkan kalau kita mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu bayangnya seperti apa sih? Bapak? Perbedaan. Dari antara kata beda. Jadi kita memandang peserta didik itu sebagai manusia yang punya keanekaragaman. Apa yang beraneka-ragam? Keyakinan, alat ukur, cara pandang. Hal ini tidak bisa didekati dengan satu pendekatan. Hal ini tidak bisa kita untuk melakukan satu pendekatan pada pembelajaran. Makanya muncullah itu yang menjadi latar belakang timbulnya kita model pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya, sebulan yang lalu, Bapak Ibu sudah mengantongi satu Juli ini, Bapak Ibu sudah mengantongi tadi apa yang saya katakan sebelumnya. Jadi kegiatan kemarin berpraktik itu sengaja ketika maksa digeser ke belum kuat. Coba Bapak Ibu serangkir karakteristik Bapak Ibu lewat diri kosong 8. Air dengan cari seperti air mani yang dalam. Kenapa? Nggak kita cukup dalam, sedalam samudra. Nulisnya seperti hati, tidak ameliasi gerakannya. Terus yang sudah silakan kaitkan di depan.
bisa lagi bisa terjadi disebut dengan bagaimana implementasi dari pembelajaran migran. Nah setelah itu ditemukan, maka laksanakanlah rancangan perangkat pembelajaran baru yang sudah ada di patah-patahnya. Mana diferensiasi kontennya, mana diferensiasi kegiatan dengan prosesnya. Kemudian itu dari membaca rumah, pemberian persepsi, motivasi, lalu ekspektasi, memberikan nilai, masuk. Jadi sudah ada, tidak berubah perangkat ajaran yang cuma kecilian. Terakhir diferensiasi produk. Setiap objek wajib punya produk belajar. Produk belajar PKN. Anak bisa berdaya nalar kritis dengan menstimulus video pelanggaran HAM tadi. Anak kritis. Kenapa pelakunya tidak ditangkap? Kemudian itu kritis HAM. Bisa makan bapaknya dulu. Ambil ke mahasiswa tidak paku meninggal di 99. Gimana? Di pesawat minum apa? Minum jus yang dikasih alasan meninggalnya pesawat dari Jakarta, dari Sultan transit di Canggu Singapura masih normal, tidak menunjukkan sakit apa-apa, ada jus, ada makanan itu. Kemudian berangkat lagi pesawat ke Denpasar di atas di atas Bangladesh dia sudah mulai keluar masuk WC, dikasih dokter, dikasih obat. Perjalanan di Sri Lanka hanya 5 menit itu sudah tidak berbasis. Nyampe ke bandara diotopsi, hasilnya menunjukkan seluruh aliran darah itu sudah tersebar arsen, gambilnya, jus, serasa sampai ramai pelakunya tidak tertangkap, sah padahal sebuah negara dengan perangkat yang jelas, badan pengadilan yang jelas, aparat penegak hukum yang jelas, tidak bisa sampai hari ini hanya menangkap pilot saja. Polikarpus ditahan 2 tahun bebas selesai. Itu ditemukan rejim Pasca berganti fakta. Sok silahkan ditemukan. Kritisi apa yang terjadi di negara ini. Itu problem yang dikritisi problem. Begitu Bu ya. Jadi balik lagi. Ini sekedar tambal sulam. Tambal sulam perangkat yang ada, vitaminnya tidak produknya mana, prosesnya apa, manteknya. Itulah pembelajaran implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini Bu, yang saya maksud yang tadi ungkapan kesiapan belajar. Bapak Ibu, kesiapan. Kalau murid kesiapan belajar, kalau guru kesiapan mengajar. Ibu siap mengajar kalau perangkatnya jelas. Anda lebat kelas harus perangkat tahu. Ibu nanti kalau di kelas perangkatnya diimplementasikan. Sebut kesiapan mengajar. Anak hadir di kelas mengikuti proses pembelajaran hanya dalam proses kegiatan ini sampai keluar problemnya siap belajar. Problemnya saya sesuai dengan materi. Misalnya penilaian diferensi, penilaian diferensi produk sesuai dengan penilaian gaya belajar anaknya buat bio bikin itu MP3 dia bicara dia konten itu penilaian yang tanpa dapat. Karena ada yang itu kalau sudah bukannya di layar langsung lipat gitu. Udah ya, MP3 tanpa wajah, suara aja. Itu penilaian dari produk yang punya itu belajar yang sudah tahu kamu tahu di video wah langsung jauh. Tapi dari video langsung grogi. Jangan. Tapi kalau justru anak-anak yang kalau ngomong tanpa video tanpa wajah ucapan itu yang besar. Kamu video kok langsung
Literasi terlihat berbeda sesuai dengan tingkat gaya mengajar kamu. Kalau itu semua terpenuhi muncul di zaman belajar. Belajar punya program sesuai dengan instruksi. Minat terhadap kita murid diikat oleh dua hal. Minat terhadap gurunya, minat terhadap pelajaran. Yang bagus minat dua-duanya. Terus kalau satu diminati alhamdulillah. Yang paling kuat dua anak itu diminati. Kalau orang tersebut, pelajaran lagi terasa. Nama buku 2 jam saya udah tahu. Tapi aku pengalaman. Makanya harus salah satu bisa. Katanya profil belajar tiga tipe gaya belajar. Bapak ada narasi. Oh, siapa? Kenapa? Dia sudah melewati ya. Nah, ini ATM nih. Ini di kelas PTKP gambarnya sama. Ini di lapang, ini lagi kunjungan. Kan jadi saya sendiri kok. Geleng kaki, di atas story. Lanjut. Atas kok. Untuk material gampang. Di Jakarta itu ada portofolio digital. Bapak Ibu punya semangat untuk mengatanya, nanti saya kasih link ini. Kalau mau terminal dulu baca, video belajar. Ini semuanya berguna untuk Bapak Ibu dalam melakukan supply di rumah saya. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk produk nanti akan diberikan supaya kepada bukti fisik, bukti nyata. Bukti karya. Ibu punya produk belajar yang layak atau apa? RP yang layak, video praktek pembelajaran yang layak sih. Bukti ada di dalam semua. Jadi memang itu wadah guru-guru yang kreatif yang mensuplai. Jadi produk-produk kayak yang modulnya banyak. Kalau orang tidak menyumbang ya, itu anehnya. Guru pegang kan itu nyumbang apa ya? Jadi kaya dipegang kan. Makanya budaya kan punya produk aja video. Atas kok segitu gampang dan alhamdulillah sudah memiliki konflik. Mohon maaf, ini ceritanya hanya sedikit saja. Menunggu jam makan siang. Boleh dalam sama. Tanya dari Pak Inas boleh ya? Anu saburo saya. Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebatas diskusi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi tadi dikatakan bahwa usaha untuk memenuhi minat belajar masing-masing. Nah, itu kan berdasarkan teorinya. Nah, terkadang Pak, saya tuh bingung terhadap teknis di lapangannya bahwa kita itu harus memenuhi 3 jenis pembelajaran anak yang diantaranya audio, visual, serta audio visual. Nah, apakah nanti pada proses pembelajaran nanti jika tetap walaupun ayana dina RPP misalkan aya audio visual itu teh diterangkan ke anak barengan kemudian otomatis galeri. Apakah memang harus berbeda-beda?